sangat langka bagi orang-orang Indonesia yang tidak semuanya saya kira bisa merayakan Natal di tempat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah tadi kita melihat di jalan-jalan ya, di Tiberias sampai kemudian bahkan di Yerusalem dan di Bethlehem. Di mana Natal pada tahun ini jatuh bersamaan dengan perayaan Hanukkah. Hanukkah itu adalah perayaan penahbisan bait suci atau perayaan terang. Yesus Kristus pernah memperingati perayaan Hanukkah itu atau perayaan penahbisan bait suci yang terjadi pada musim dingin. Itu disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 22. Nah, kita akan melihat kenapa ada keripan antara hari raya terang dengan terang-terangnya Natal, ya, di mana orang Yahudi kemarin kita di hotel di Tiberias itu menyalakan kaki dian bercabang 9, dan itu yang disebut kaki dian Hanukiah. Apa hubungannya dengan Natal? Nah, tadi saudara-saudara sudah mendengarkan bagaimana pembacaan ayat firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Bahwa ada gembala-gembala yang menggembalakan dombanya di padang pada waktu malam. Nah, saudara-saudara setelah melihat situasi di Bethlehem, Bet Sahur, ini namanya Bet Sahur ya, ada 3 wilayah. Bethlehem, Rumah Roti, lalu ada Bet Sahur, ada Bet Jala. Bet Sahur, sahur dalam bahasa Arab itu artinya terjaga. Ingat kalau waktu puasa Ramadan, sahur itu ya. Itu Bet Sahur. Kenapa disebut terjaga? Karena para gembala berjaga ya pada saat kelahiran Sang Kristus itu. Nah, kenapa gembala-gembala itu pada malam hari? Saudara-saudara jangan bingung ya. Banyak mitos anti Natal yang mencoba untuk menyangkal bahwa Yesus tidak mungkin lahir pada bulan Desember. Terbukti bagaimana mungkin ada gembala-gembala pada malam hari menggembalakan dombanya. Dalam catatan sejarah, termasuk ini saya ingin mengutip sumber Yahudi. Itu disebutkan dalam traktat namanya Be'isah 40b. Jadi kalau saya bicara selalu ada datanya ya, data primer sejarahnya. Ada sebetulnya 2 macam domba-domba gembalaan. Yang pertama yang disebut Eluhen Bayitot, gembala-gembala yang menggembalakan domba-domba di rumah-rumah. Bayit itu artinya rumah. Itu padang gembala biasa. Yang kedua yang disebut Eluhen Midbariyot. Midbar itu artinya padang. Nah, itu pun ada 2 lagi. Yang pertama yang disebut gembala-gembala yang menggembalakan domba di padang yang biasa dilakukan, yaitu piaraan biasa. Yang biasanya domba itu dilepas pada awal bulan Nisan, yaitu awal perayaan Paskah Yahudi. Yang paling akhir itu masuk ke kandang pada bulan Markeswan, kira-kira Oktober. Jadi tidak ada lagi katanya domba-domba di padang yang digembalakan pada bulan setelah Oktober. Tetapi ada di dalam traktat itu, Be'isah 40b, yaitu gembala-gembala yang menggembalakan domba-dombanya, baik siang maupun malam, baik musim dingin maupun musim panas. Itu catatan dalam buku Talmud. Gembala-gembala apa itu dan domba-domba seperti apa yang digembalakan pada waktu siang maupun malam, musim dingin maupun musim panas. Jawabannya juga ada di dalam catatan sejarah, yaitu dalam traktat yang disebut dengan Sekalim 7 baris keempat. Dalam traktat itu disebutkan domba-domba yang dimaksudkan di sini adalah behimah. Behimah itu artinya
ternak atau domba. Senimshet yang digembalakan suatu tempat Mirusalayim dari kota Yerusalem Ve'at sampai kepada Migdal Eder, menara kawanan domba. Jadi suatu tempat antara Yerusalem sampai Migdal Eder. Migdal Eder itu sebuah bangunan yang seperti benteng begitu, ya memang benteng. Letaknya kira-kira antara Yerusalem dengan tempat ini, dekat dengan tempat ini. Dan tempat ini adalah antara Yerusalem dengan Migdal Eder. Itu dicatat oleh seorang sejarawan gereja namanya Eusebius dari Kaisarea. Dan tempat ini mulai dikenal abad keempat. Karena itu ada banyak reruntuhan gereja-gereja dari zaman Yunani Bizantium. Tempat ini tempat untuk memelihara domba-domba khusus yang disiapkan oleh gembala-gembala khusus Bait Allah yang ada di Yerusalem untuk kepentingan upacara korban dalam ritus Yahudi sepanjang tahun. Karena dalam ritus Yahudi di zaman Bait Suci itu terjadi baik musim panas maupun musim dingin. Apa yang diselenggarakan pada musim dingin yaitu perayaan Hanukah. Makanya dalam Injil Yohanes 10 ayat 22 saat itu musim dingin. Jadi jelas ya. Yang disebut domba-domba itu adalah domba-domba khusus. Karena apa? Upacara korban itu tidak boleh dombanya cacat celah, harus domba pilihan. Yang dipelihara khusus oleh gembala-gembala yang khusus di Bait Suci. Lalu, apa hubungannya dengan menara kawanan domba? Nah, saya akan lihat tafsir Yahudi lagi. Supaya lebih jelas bahwa penafsiran kita itu berakar pada sejarah. Ya. Yang pertama, di dalam kitab Mika pasal 4 ayat 8, ungkapan wahai menara kawanan domba. Apakah yang disebut wahai menara kawanan domba? Dalam Targum Yonatan. Targum itu adalah terjemahan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Aramaik yang diselenggarakan oleh para rabi Yahudi. Itu disebutkan dalam bahasa Aram Ve'at Migdal Eder. Itu adalah Ve'at Mesiha di Israel. Wahai Mesias Israel. Karena itu dalam kitab Kejadian juga disebutkan dalam Targum, menara kawanan domba adalah tempat di mana nanti Raja Mesias akan menyatakan diri. Jadi berita pada para gembala itu bukan suatu kebetulan. Kenapa itu diprioritaskan Tuhan? Karena pada waktu itu orang semua bertumpu pada upacara korban. Karena itu dikasih tahu lebih dulu bahwa era yang baru kedatangan Sang Juru Selamat telah tiba. Dan karena itu para gembala yang biasa bertekun, berjaga untuk bagaimana menyiapkan korban yang terbaik bagi Tuhan, diberitakan bahwa era itu sekarang sudah datang, yaitu Yume Malka Mesia, hari-hari Sang Mesias. Nah saudara, lalu bagaimana dengan mitos yang sering dimunculkan di Indonesia, bahwa ini adalah perayaan hari Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Sekarang ini era internet, saudara bisa cross check, ternyata semuanya itu bohong. Itu kebohongan yang diterus sampaikan, yang oleh orang saleh diterima begitu saja karena kita malas berpikir. Jadi orang saleh itu kadang-kadang malas mikir. Karena itu menjadi batu sandungan bagi banyak orang kalau historisitasnya saja dipersoalkan, apalagi beritanya. Ternyata mitos itu baru muncul dikembangkan Natal di tanggal 25 Desember itu baru pada zamannya Paku Buwono kalau di Jawa. Jadi pada kerajaan Jawa. Abad ke-18 awal abad 19. Ada seorang teolog Jerman yang namanya Ernest Jablonski. Lalu Paul Ernest Jablonski itu membuat teori bahwa Natal itu adalah bentuk kontekstualisasi dari
dewa matahari yang tak terkalahkan. Kalender yang dijadikan rujukan untuk tuduhan itu sekarang ditemukan. Kurang apa di era internet ini yang tidak bisa dibuktikan? Yang dinamakan kalender tahun 354. Ternyata tidak ada kata sol di situ. Tidak ada kata sol. Sol itu hanya matahari. Solis itu matahari. Di situ digunakan kata-kata, ya. Anda bisa membaca tulisan saya di buku ini. Di buku ini jelas disebutkan bagaimana kalender tahun 354 itu tertulis dalam bahasa Latin. Itu simbolnya kira-kira begini. N Invicti CMXXX, hanya itu. Dan itu artinya apa? N itu natalis. Invicti dia yang tak terkalahkan. Lalu CM itu singkatan Latin. Artinya apa? Circensis. Suatu yang disebutkan circensis, ya. Itu dalam bahasa Latin missus. Circensis missus. XXX itu artinya 30. Triginta. Jadi 30 permainan triginta, 30 permainan yang diperintahkan untuk Natalis Invicti, untuk kelahiran dia yang tak terkalahkan. Lah siapa dia yang tak terkalahkan? Jawabannya di kalender yang sama. Bunyinya apa? Pro octo calandon Januarion natus Yesus in Bethlehem Judea. 8 hari sebelum Januari adalah natus, natalnya, lahirnya Kristus di Bethlehem Judea. Jadi tidak ada dewanya di situ. Sudah ngomongnya banter, masuk ensiklopedia Britannica, ensiklopedia Americana, keliru ternyata. Tidak ada kelahiran Dewa Matahari. Dan kalau betul itu kelahiran Dewa Matahari, tahun 354. Sangat terlambat sekali. Lalu perayaan titik balik musim dingin, itu baru dirayakan tahun 274 Masehi oleh kaisar namanya Aurelian. Aurelian itu penyembah Dewa Matahari dan dia menyebut dirinya sebagai Pontifex Solis, penguasa sang matahari. Itu baru tahun 274. Yang dituduhkan Sol Invicti tadi tahun 354, ternyata itu pun bukan Sol Invicti. Nah, kapan Natal mulai dirayakan? Ini kita harus kontra dokumen. Natal pertama dirayakan disebutkan di dalam dokumen kuno di Roma. Namanya adalah Liber Pontificalis yang menyatakan bahwa Pope Telesphorus I telah memerintahkan perayaan Natal pada malam Natal itu, dan dalam liturgi yang dibaca adalah Gloria in excelsis Deo et intera pac hominibus bunai voluntatis. Suka atau tidak suka sampai hari ini, baik gereja Katolik maupun Protestan maupun gereja-gereja sesudah itu nyanyinya Gloria in excelsis Deo. Sampai hari ini, itu tahun 126. Fakta kedua, seorang episkop, seorang uskup dari Kaisarea Maritim yang kemarin kita kunjungi, ya. Di sana ada saluran air itu. Itu uskupnya namanya adalah Theophilus. Kita akan merayakan Natal 25 Desember yang sebentar lagi akan tiba, tahun 160. Jadi kultus Dewa Matahari belum ada. Lalu setelah itu ditetapkan dalam dokumen gereja di Alexandria pada tahun 189 Masehi. Ini datanya. Ya, di situ disebutkan dalam bahasa Koptik. Judulnya adalah Koptik Didaskalia Apostolorum. Tapi jujur karena saya tidak paham bahasa Koptik, saya membacanya dari terjemahan bahasa Arab. Tapi bisa dipertanggungjawabkan karena itu bilingual, Koptik dan Arab. Bunyinya begini, ya ikhwatana, wahai saudara-saudaraku atau saudara-saudara kita,
tahfutu fi ayyamil a'yad. Tetapkanlah pada hari-hari perayaan allati itmilat rabbina. Itu Natal dari junjungan agung kita, dari Gusti kita Yesus Al-Masih, wa kamilluhu, tepatnya fi kamsati wa isrin, pada tanggal 25 min syahri tasyi'il ladilin ibraniyin, pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani. Bulan ke-9 Ibrani itu dalam dokumen itu, dokumen yang sama ini disejajarkan dengan 29 bulan Koptik keempat. Pertanyaannya, tanggal 29 bulan Ibrani ke-9 itu bulan apa? Bulan Kislev. Kira-kira juga Desember. Itulah perayaan Hanukkah. Jadi Yesus ini lahir pada perayaan Hanukkah. Dan Hanukkah 25 bulan Kislev pada zaman kelahiran Yesus jatuhnya 25 Desember. Seperti kurang lebih hari ini. Ya, hari ini juga jatuhnya sama. Tanggal 24 atau 25 Desember. Anda bisa cek sendiri bahwa hari ini Natal bersamaan dengan Hanukkah, saudara-saudara. Jadi itu perayaan Natal yang jelas-jelas ada dokumennya, ada datanya di dalam fakta sejarah. Karena itu jangan ikut latah-latah lagi, ikut-ikut ngomong Natal 25 Desember, hari lahir Dewa Matahari. Yang penting bukan tanggalnya, yang penting Yesus lahir di hati kita. Itu tampaknya soleh, tapi malas berpikir. Wong dokumennya ada kok. Ini era sekarang ini saudara-saudara, apapun yang bisa kita lacak itu dengan mudah sangat kita temukan. Karena itu melalui peziarahan-peziarahan kita ini, kita bisa mendapatkan data yang lebih lengkap. Bahkan catatan-catatan seperti itu sudah runut ya. Misalnya Hippolytus dari Roma, itu kira-kira tahun 202, mengatakan Natal itu juga terjadi pro octo kalandon Januarion, yaitu pada 8 hari sebelum 1 Januari. Kenapa kok 8 hari sebelum 1 Januari? Karena orang Yahudi harinya dihitung dari Brit Milah, dari sunatnya. Jadi tanggal 1 Januari untuk peringatan tahun baru itu karena Kitan Yesus Al-Masih. Kalau di gereja-gereja ortodok itu masih dipelihara dengan baik perayaan-perayaan itu. Pertanyaan terakhir dan penting, bagaimana cara menghitungnya, Pak? Nah, iya toh? Cara menghitungnya pun juga lugas bisa dilakukan. Kan Natal pertama itu terjadi pada tanggal 25 bulan Kislev, bulan Ibrani, yang bertepatan dengan 25 Desember. Tidak usah tanya lagi, bulan Desember apa bisa gembala-gembala menggembalakan domba pada waktu malam. Nah, sekarang buktinya, suhunya sekarang cuma 14 derajat, ya kan? Mana saljunya? Enggak selalu ada salju. Makanya kemarin kita enggak jadi naik ke Hermon karena tahun ini salju tidak muncul. Jadi yang ada salju itu di Eropa selalu langganan salju bulan Desember. Kalau di Israel tidak selalu, saljunya memang di Hermon. Tapi Bethlehem itu kota gurun, jadi tidak selalu bersalju. Makanya karena suhu 14 derajat Celcius, tanpa ada jaket toh saya, ya. Buktinya apa? Dinginnya enggak terlalu jauh dengan Malang ini sebetulnya. Lebih dingin lah. Tapi enggak terlalu jauh, ya. Itu Aachen tidak pakai jaket juga. Kalau pakai jaket karena apa? Karena hujan. Ya, makanya jaketnya harus supaya nutupi hujan atau payung, bisa diganti dengan payung, ya. Terus kemudian saudara kembali, bagaimana cara menghitung? Ternyata catatan sejarah itu berkaitan antara Yahudi dan Kristen. Orang Yahudi punya perayaan yang namanya perayaan Tis'a B'Av, yaitu runtuhnya Bait Suci. Bait Suci itu runtuhnya tanggal berapa? Tanggalnya tanggal berapa? Tahunnya berapa? Biasanya tahu tahunnya. Tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Tanggalnya apa? Bulannya apa? Jam berapa? Orang Batak sama orang Jawa tidak punya catatan, Yahudi punya catatan kalau itu. Ya toh, karena orang Yahudi itu memang lebih tertib. Yosefus mengatakan pada abad pertama,
pulang dari pembuangan Babel, silsilahnya orang-orang Yahudi yang datang ke Yerusalem itu lengkap tercatat. Karena itu kalau dalam Injil ada silsilah Yesus, jangan diragukan, itu bisa dibuktikan. Bagaimana cara menghitungnya? Bait suci itu hancur, itu dicatat di dalam traktat, ya, namanya ini Megilot Ta'anit, ini bukunya. Megilot Ta'anit, gulungan puasa. Disebutkan apa dalam gulungan puasa itu? Bait Allah yang pertama, ya, BC Harap Bet Hamikdas Harisona. Bait Allah yang pertama itu Oto Hayom telah dihancurkan, jadi BC Harap itu telah dibakar. Bet Hamikdas Harisona, bait Allah yang pertama itu Oto Hayom RF Tisabis Ab. Pada saat terbenam asar, huruf RF itu artinya menjelang maghrib itu jam 4 sore kira-kira. Itu perayaan pada saat orang korban minkah. Tis'a itu 9, itu bulan Ab. Bulan Ab itu kira-kira sejajar dengan Agustus. Harinya hari apa? Hari Sabat. Disebutkan Umut Sai Sabat Hayah. Harinya hari Sabat, Umut Sai Sefi'it Hayetah. Tahunnya tahun ke-7, Umis Maretah Shel Yehoharif Hayetah. Dan saat itu yang membakar ukupan, yang menjadi pemazmur dan pembakar ukupan adalah Yoyarib. Yoyarib itu rombongan keberapa? Rombongan pertama. Catatannya di mana? 1 Tawarik pasal 24 ayat 7 sampai ayat 19. Ada rombongan Yoyarib, kemudian Yoyada, rombongan ke-8 namanya Abia. Abia rombongan siapa? Rombongan Zakaria. Imam Zakaria sedang membakar ukupan, dan itu rombongan ke-8. Dicatat di mana? Dicatat di Lukas pasal 1 ayat 5. Clear datanya. Ya toh? Sekarang Lukas pasal 1 ayat 5 menyebut bahwa Zakaria dari rombongan Abia membakar ukupan. Tahun paling dekat dari peristiwa itu adalah 75 tahun ke depan. Karena apa? Kira-kira itu terjadi, Yesus itu kira-kira lahir tahun 5 sebelum tahun sekarang. Kenapa kalau 1 Januari itu tahun baru dihitung dari Anno Domini, tahun kelahirannya Yesus, kok tahun 5 sebelum Masehi? Itu gara-gara Paus Gregorius salah menghitung. Makanya gereja timur masih tetap kalendernya. Tapi kalau di gereja barat itu selisih tahunnya, tapi tanggalnya tidak salah. Selisih tahunnya karena apa? Anda cari coba di Google, tulis saja kalender 1582. Lihat di bulan Oktober 1582 itu di internet aja ada. Pernah kehilangan 11 hari. Jadi dari tanggal 5 Oktober 1582 langsung tanggal 15 Oktober 1582. Akibatnya selisih 11 hari. Makanya di gereja timur 25 Desember sekarang ini jatuhnya 7 Januari. Sementara gereja barat maju karena hilang 11 hari tadi. Makanya ini sebenarnya belum 25 Desember. Tapi sudah 25 Desember di gereja barat. Kalaupun ada bedanya hitungannya juga jelas. Bapak Ibu ya. Terus kemudian clear sekarang. Makanya bagaimana cara menghitungnya tadi? Zakaria mendapatkan lakukan pembakaran ukupan kan rombongan ke-8. Tahun paling dekat itu kira-kira tahun 70 Masehi. Karena apa? Saat bait Allah hancur, yang membakar ukupan rombongan pertama tinggal menghitung mundur ke belakang. Pukul lama Pak, 70 tahun. Nah proklamasi 17 Agustus berapa tahun bisa kita hitung, harinya hari Jumat kok. Masa kita tidak bisa menghitung dari dokumen yang lebih jelas? Jadi tanggal 9 bulan Ab itu tahun Masehinya 5 Agustus. Tahun 70 Masehi kira-kira ya menjelang senja. RF Tisabis Ab. Itu yang membakar ukupan pada saat itu ya, yang bergiliran membakar ukupan dan membaca Mazmur itu ada rombongan pertama.
Agustus tanggal 5 berarti minggu pertama, rombongan pertama. Juli minggu keempat, rombongan 24 karena dihitung mundur. Juli minggu ketiga, rombongan 23. Juli minggu ketiga, rombongan 20 dan seterusnya. Sampai rotasinya 75 tahun, nanti akan jatuh Zakaria dari rombongan ke-8 membakar ukupan di bulan Tisri, persis pada perayaan Yom Kippur. Bulan Tisri itu kira-kira sama dengan September. Nah, September malaikat ketemu Zakaria, lalu Lukas pasal 1 ayat 26 pada bulan ke-6. Malaikat Gabriel datang ke kota Nazaret bertemu dengan seorang perawan bernama Maria yang kemarin kita kunjungi. Makanya namanya gereja kabar gembira, kanisah kabar gembira itu Basarah, ya, kanisah Basarah. Jadi Idul Bisara itu adalah hari perayaan kabar gembira, itu 6 bulan setelah bulan Tisri. 6 bulan setelah bulan Tisri, itu kalau dihitung akhirnya jatuh pada bulan Nisan atau Adar Seni. Adar Seni itu Adar kedua. Untuk menghafalnya, karena saya juga tahu kita tidak terlalu paham bahasa kalender Ibrani, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya belajar ya, itu bisa dihitung. September malaikat ketemu dengan Zakaria, 6 bulan setelah September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Maret itu kabar gembira datang kepada Maria. Usia kandungan berapa bulan Bapak Ibu? 9 bulan. 9 bulan setelah Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi sudah benar, jangan dipersoalkan lagi. Yang mempersoalkan ini orang yang tidak tahu data-data sejarah kuno, ya. Tapi berita Natal itu seperti yang kita dengar di spanduk-spanduk sudah ada di situ tulisannya. Id milad said wa amma jadid kulu am wa antum bikoir. Bahasa Arab itu karena di sini orang Kristen yang kebanyakan berbahasa Arab. Tadi di hotel juga, di dekat hotel saya membaca al-masdu lillahi fil ali wa alal artis salam wa bin nasil masyarat. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Kalau orang Kristen sini nyebutnya juga Allah, bukan Allah. Kecuali kalau tidak terlalu fasih ya Allah. Ngono kok ngamuk to Mas itu. Tapi kalau orang Arab menyebutnya juga Allah. Jadi orang Indonesia itu jangan mau diadu domba karena kebudayaan kita berbeda ya. Kebudayaan kita itu memang beda, tapi Kristus kan milik segala bangsa. Karena itu kalau tadi kita membaca Gloria in Excelsis Deo itu tadi, yang dekat hotel saya ceritakan, al-masdu lillahi fil ali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, wa alal ardis salam, dan atas bumi adalah kesejahteraan, wa bin nasil masarot, bagi manusia yang berkehendak baik, bagi manusia yang berkenan kepadanya. Akhirnya selamat Natal. Dan berita Natal kali ini adalah hari ini telah lahir Bethlehem itu kota Daud. Baru telah datang Mesias menyatakan diri di Migdal Eda. Pendeta Tony tutup kita dalam doa syukur dan selanjutnya liturgi kita lanjutkan. Kita bersama-sama nyanyikan lagu